Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabian Malik Karibowo dari kelas TPLP 06023. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya kode Lexter yang sudah saya buat. Oke, yang pertama di sini saya ingin jelaskan adalah file Lexter.py. File Lexter.py bertanggung jawab atas tahap pertama dalam pembuatan compiler atau interpreter, yaitu lexical analysis. Tugasnya adalah mengubah string mentah atau file sumber menjadi urutan objek bermakna yang disebut token. Komponen utamanya adalah token spec yang ada di sini. Ini adalah sebuah daftar atau list of tuples yang berisikan pasangan antara nama, tipe token, dan pola karakter yang dicari menggunakan regular expression atau regex. String dan float diletakkan di atas number atau ID agar dicocokkan terlebih dahulu. Jika number atau angka bulat diletakkan di atas float atau desimal, maka angka 10,5 akan keliru dibaca dengan token number 10 atau menyisakan titik poin 5. Selanjutnya ada white space. White space itu adalah spasi, tab, atau enter. Didefinisikan agar Lexter tahu keberadaan spasi, namun nantinya spasi ini sengaja diabaikan atau tidak dimasukkan di hasil akhirnya karena tidak memiliki nilai semantik dalam ekspresi matematika. Baru kelas token atau penambahan struktur data. Kelas ini membungkus properti token menjadi sebuah objek yang memiliki atribut titik type, titik value, dan titik pos. Ini jauh lebih bersih dan mudah dikelola oleh parser dibandingkan hanya menggunakan tuple mentah. Selanjutnya ada proses texture code. Ini gunanya menggunakan perulangan while yang berjalan berdasarkan penanda indeks pos. Di setiap perulangan, fungsi ini melakukan regex max dari posisi pos saat itu. Jika kecocokan ditemukan, penanda pos akan melompat ke ujung akhir teks yang cocok atau match end. Jika ada karakter yang tidak dikenali oleh pola regex manapun, Lexter akan memicu syntax error. Oke, di file yang kedua yang ingin saya jelaskan ini ada parser3.py. Setelah teks diubah menjadi daftar total, file parser3.py ini bertugas memeriksa apakah urutan token tersebut memenuhi aturan tata bahasa atau sintaks yang benar. Output dari file ini adalah abstract syntax tree atau AST atau pohon sintaks abstrak. Oke, komponen utamanya adalah class node, merupakan struktur data pohon biner atau binary tree. Setiap objek node mempresentasikan sebuah operasi atau sebuah data angka atau variabel. Node memiliki cabang anak kiri, left, dan anak kanan yang kanan. Kami juga menambahkan properti .name dan .children agar objek ini secara dinamis bisa dibaca oleh file visualisasinya. Algoritma recursive vision parsingnya, parser ini menggunakan teknik rekursif yang membaca token dari kiri ke kanan. Penanganan prioritas operator matematika atau kata taku diatur melalui tingkatan fungsi. Yang pertama itu faktor atau prioritas tertinggi menangani unit terkecil. Fungsi ini memeriksa apakah token saat ini adalah angka bulat, desimal, atau variabel. Jika menemukan kurung buka, ia memiliki fungsi expr kurung atau memproses seluruh ekspresi di dalam kurung terlebih dahulu sebelum mencari kurung tutup. Oke, selanjutnya ada term prioritas menengah, menangani operasi perkalian multimode dan pembagian atau div. Fungsi ini pertama-tama mengambil objek node dari faktor. Selama token berikut adalah bintang atau bagi, ia akan membuat node operator baru, menjadikan node sebelumnya sebagai anak kiri.
dan mengambil faktor yang baru sebagai anak-anak. Oke, setelah itu ada EXPR atau prioritas terendah di sini. Tugasnya adalah menangani operasi penjumlahan plus dan pengurangan minus. Cara kerjanya sama dengan term, tetapi ia memiliki fungsi term di dalamnya karena ekspresi memanggil term. Maka operasi perkalian pembagian secara struktural akan berada di posisi yang lebih dalam atau bawah pada pohon sintaks, sehingga dieksekusi lebih dahulu. Oke, yang selanjutnya ada tree visual. File ini murni berfungsi sebagai utilitas pembantu atau helper utility untuk keperluan edukasi atau dibaginya. Tanpa file ini, struktur AST yang dihasilkan oleh parser hanya akan terlihat sebagai objek memori abstrak yang sulit dipahami manusia saat dicetak atau dirang. Komponen utamanya adalah fungsi tampilkan tanggal atau node level 0 di sini. Fungsi ini memanfaatkan teknik rekursi atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi kerjanya pertama dia mencetak informasi node yang saat ini, lalu string tersebut dikalikan dengan levelnya, 4 spasi dikalikan dengan tingkat kedalaman saat itu. Semakin dalam posisi node dalam struktur pohon, nilainya akan semakin meronjok ke kanan. Setelah mencetak dirinya sendiri, fungsinya melakukan perulangan untuk setiap anak atau child yang dimiliki node tersebut, cabang kiri dan kanan. Lalu memanggil fungsi tampilkan tanggal lagi dengan menaikkan level plus 1. Lalu yang berikutnya ada evaluator.py, evaluasi atau eksekusi nilainya. File evaluator.py bertindak sebagai runtime engine atau eksekutor terakhir. Jika parser bertugas membangun struktur jembatan atau pohon, maka evaluator bertugas menyeberangi jembatan tersebut untuk menghitung hasil akhirnya. Komponen yang utamanya di sini ada class evaluator. Fungsi ini melakukan metode penelusuran pohon secara rekursif atau post-order tree traversal. Operasi ini diselesaikan dari cabang daun terdalam atau bawah menuju ke atas. Kasus dasarnya atau base case. Jika node yang diperiksa bertipe number, proses rekursi berhenti. Evaluator langsung mengubah nilai string tersebut menjadi tipe data numerik asli Python, int atau float. Setelah itu ada kasus yang rekursif. Jika node bertipe operator, evaluator akan memanggil fungsi evaluate secara rekursif pada cabang node left kanan kiri dan node right kanan. Setelah nilai dari kedua cabang kiri dan kanan didapatkan, baru operasi matematika asli seperti tambah, kurang, kali, bagi dieksekusi berdasarkan simbol operasi dari node tersebut. Penanganan error khusus terdapat pengecekan if right val sama dengan 0 pada operasi pembagian. Jika mendeteksi pembagian dengan 0, program secara eksplisit melemparkan zero division error atau pembagian 0 pembagian 0 tidak bisa, agar program tidak error secara mentah di tingkat sistem bawaannya. Oke, dan yang terakhir ada file main.py. File main.py adalah konduktor utama yang mengintegrasikan seluruh akselerator di atas menjadi satu kesatuan aplikasi utuh yang interaktif. Komponen utamanya ada fungsi utama, gunanya menyediakan antarmuka baris perintah command line interface bagi pengguna untuk memasukkan ekspresi matematika secara fleksibel lewat fungsi. Lalu meneruskan string input tersebut ke proses lexer untuk dipecah menjadi token. Menginisiasi parser type dengan token-token tersebut, lalu memanggil .parse untuk membangun pohon AST, lalu memanggil fungsi dari tree visual untuk menggambarkan struktur pohon secara hierarkis ke layar terminal, lalu mengirim akar pohon AST atau AST root ke objek evaluator untuk mendapatkan hasil kalkulasi akhirnya. Setelah itu ada blok try escape.
atau accept memupus sebuah kursus di atas jika terjadi kegagalan di tiap manapun, entah itu karakter illegal elixir, kesalahan ketik rumus bagi parser, atau pembagian nol di evaluator. Error akan dia tangkap secara elegan dan memunculkan pesan kesalahan yang rapi tanpa menghentikan paksa terminal pengguna. Oke, mari kita coba run. Kita coba masukkan 23 ditambah kasih sebenarnya, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan memperlihatkan token apa saja yang digunakan. Kita mau 23 sebagai number, tanda plus sebagai plus, 2 sebagai number, bintang sebagai menit atau perkalian, 2 sebagai number, dan sama dengan assign. Berikut ada tangkal sintaksnya atau stringnya. Di sini operator kosakata adalah paling atas, lalu diikuti dengan 23, operator kali, lalu nomor 2 dan nomor 2 lagi. Berikut adalah hasil perhitungannya atau 27. Sekian dari penjelasan dan demonstrasi aplikasi yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.